Salam satu Tuhan. Para sahabat sekalian, kali ini saya mempersembahkan sebuah diskusi yang menarik, namun konyol, karena dua orang pendeta ini mutar-mutar berjam-jam tanpa bisa menyentuh esensi kebenaran dengan menutupi aib, dan mereka tidak mau jujur tentang pengajaran Yesus. Untuk itulah, jelas dari perdebatan ini, seorang pendeta tidak mampu untuk melahirkan sebuah konsep kebenaran berdasar terhadap kitabnya sendiri. Layaknya umat Islam yang bisa mempertanggungjawabkan kitabnya yang seirama, sejalan dengan akal sehat, wahyu, dan ilmu. Seperti itu para sahabat sekalian. Untuk lebih singkatnya, silakan disimak diskusinya. Mohon supaya jangan saling menghujat di kolom komentar, kita saling mendoakan yang baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perjuangan kita ini, memberkati perjalanan dakwah kita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya paham bro. Masalahnya begini bro, kita lagi membuktikan, ini kan sudah berubah topiknya. Yesus sudah saya jelaskan, bukan utusan di atas dengan VN saya yang panjang di atas, sudah saya jelaskan di situ. Nanti Anda putar lagi. Ini kita sudah mendiskusikan, kita sudah mendebatkan tentang Elohim bukan SWT. Hasem bukan SWT. Anda tadi di atas sudah menyatakan ya, Anda sudah menyatakan bahwa SWT tidak diterjemahkan di dalam bahasa manapun. Anda sudah mengatakan di atas SWT tidak diterjemahkan atau disebut dalam bahasa lain. Hanya SWT itu adalah nama pribadi, proper name ya, nama yang melekat. Sekarang saya tanya, mohon maaf lagi saya katakan, dari mana Anda bisa mengklaim, atas dasar apa Anda mengklaim Elohim itu sebagai SWT? Sedangkan Anda menyatakan di atas SWT tidak diterjemahkan atau disebut dengan bahasa lain. Coba Anda jelaskan itu. Itu saya yang saya kejar itu kepada Anda, bukan yang lainnya. Ya memang satu-satunya Hasem itu pada waktu Yesus belum menjelma jadi manusia, belum menjadi manusia. Ya, setelah inkarnasinya jadi manusia, Yesus memperkenalkan Hasem itu satu-satunya jalan keselamatan. Ya, jadi setelah Yesus sudah menjadi manusia, Yesus pernah berkata juga, setelah ia jadi manusia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau tidak melalui Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Ya, siapa Yesus itu? Bukankah Hasem? Bukankah dia juga Hasem? Silakan. Sekarang firman Yesus yang Anda ikuti yang mengatakan bahwa sembahlah aku itu yang mana? Coba tunjukkan. Tidak. Saya katakan tidak. Allah maka itu adalah Allah HCT yang diperkenalkan oleh Muhammad. Ya. Hasim diperkenalkan oleh Musa. Bukankah ia berbeda? Ya, itu urusan-urusanmu lah ya kan. Saya tidak paksakan Anda untuk mengatakan Allah SWT itu adalah Hasem yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak ada paksaan dalam agama itu. Saya hanya ingin bertanya tentang pengajaran Yesus. Saya tidak sedang membahas tentang Islam. Karena saya paham sebagai umat terjemahan Anda tidak punya ilmu untuk itu. Sangat disayangkan kalau satu ayat penegasan Yesus tentang hidup kekal itu Anda juga nggak tahu. Ya, saya tidak punya niat apa-apa. Saya cuma ingin Anda sadar aja, Yesus itu mengajarkan hidup kekal itu seperti apa gitu loh. Kalau dalam Islam, hidup kekal itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah.
Itu hidup kekal dalam Islam. Nah sekarang dalam pengajaran Yesus, hidup kekal menurut Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar adalah engkau yang ada di langit, ada di surga. Dan mengenal aku yang engkau utus, itu adalah hidup kekal menurut Yesus. Nah sekarang ketika Anda mengatakan saya salah, sekarang saya kembali kepada pengajaran Yesus. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Allah sebagai satu-satunya Hasem yang benar, atau hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar, yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allah, atau satu-satunya Allah yang benar itu adalah Yesus. Coba Anda ini aja dulu. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu yang mana? Engkau atau aku? Gitu loh. Engkau atau aku? Coba Anda jawab itu dulu. Justru Allah SWT itu nggak boleh diterjemahkan kepada bahasa lain. Kalau kamu katakan Allah SWT itu kamu namakan Tuhan, sudah tentu kamu menolaknya. Sebab kamu katakan Tuhan itu banyak Tuhan. Ya, benar kayak. Kamu nggak nyambung. Begini bro, saya kan saya sudah menanggapi itu. Saya minta pembuktiannya dari bro. Di mana teks itu Allah SWT tertulis di dalam Taurat Tanakh maupun di dalam Injil, ya. Coba bro bawakan. Saya minta dalilnya bro. Ya, minta maaf ya, karena saya berdiskusi itu ya begitulah bro. Saya berdiskusi itu tidak suka yang main-main. Saya suka pada inti-intinya saja bro ya. Oke bro, silakan, saya tunggu ya. Yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa manapun itu adalah Allah, bukan SWT. Kalau SWT itu gelar, nama pribadi Allah itu yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Tapi kalau SWT bisa, ke dalam bahasa Bugis boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Roh juga boleh. SWT itu kan cuma gelar. Apa itu gelarnya? Maha suci, Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi, subhanahu dan ta'ala. Itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan yang membuat kamu itu panas dingin. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Engkau atau aku? Silakan. Yesus berkata-kata pada waktu itu setelah sudah menjadi manusia, betul gak? Tetapi Yesus sebelum menjadi manusia, bukankah Yesus itu adalah Hasim? Ya? Apakah Yesus itu tidak merujuk kepada dirinya sendiri? Karena Yesus itu adalah inkarnasinya Allah. Ya? Yesus itu adalah Allah. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Dia jelas tidak merujuk kepada dirinya sendiri. Karena di waktu yang sama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya toh? Berarti ada dua yang mau dikenal di sini. Pribadi pertama adalah satu-satunya Allah yang benar, adalah engkau yang ada di surga. Dan sosok yang kedua adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti ada dua esensi yang harus dikenal, yaitu Hasem dan juga Yesus. Seperti itu. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Hasem yang tadinya belum berbentuk manusia, itu adalah ajaran Kristen. Sementara saya tidak minta Anda mengajarkan ajaran Kristen kepada saya. Saya minta Anda meluruskan ajaran Yesus yang dipelintir oleh Kristen. Termasuk Yohanes 17 ayat 3 ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, yang satu-satunya Allah yang benar itu yang mana?
Engkau atau aku yang hanya utusan? Itu pertanyaannya. Ini saya tidak sedang membahas SWT. Saya sedang membahas Hasem. Ya, saya mengatakan Allah. Kenapa? Karena Lembaga Alkitab Indonesia mencomot kata Allah dari Al-Quran. Jadi saya menyebut Allah, tapi saya tidak menyebut SWT. Kenapa Anda panik? Santai-santai aja. Saya tidak sedang membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kata nama, tapi saya sedang membahas Hasem, Allah Abraham. Itu yang sedang saya bahas. Kenapa Anda kepanasan? Kenapa panas dingin Anda? Santai aja. Nah, ketika Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, ya, sebagai apa Engkau? Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, aku sebagai apa? Sebagai utusanmu. Nah, yang saya tanya kepada kamu, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Engkau atau aku? Silakan. Bro, ingat bro kan sudah menyatakan SWT tidak bisa disebut dengan bahasa lain, ya. Bro sudah menyatakan SWT tidak disebut dengan bahasa lain. Mohon maaf bro, Anda mengatakan Allah di dalam kitab Yohanes itu, dalam teks aslinya, dalam asal usulnya, dalam historinya itu bukan menyebut Allah SWT. Minta maaf bro, Anda hanya mengklaim menyebutnya dari terjemahan. Jadi saya minta kepada bro, ya, saya kan sudah membuat soalan di atas. Dari mana dasarnya bro mengklaim itu? Atas dasar apa bro mengklaim Elohim adalah Allah SWT? Ya, atas dasar apa? Sedangkan di atas bro menyatakan bahwa Allah SWT tidak disebut dengan bahasa lain, tidak diartikan dengan bahasa lain. Ya, coba bro jelaskan itu kepada saya. Saya menunggu bro. Pada saat Yesus mengatakan itu, justru Yesus dalam keadaan manusia. Yesus dalam keadaan manusia. Kalau Yesus adalah Hasem, berarti Hasem sudah nggak ada, karena sudah menjadi manusia. Tapi kan Yesus tetap aja menggunakan 2 poin. Hidup kekal itu mengenal Allah dan juga mengenal Yesus yang manusia. Nah, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Engkau, dan aku hanya utusanmu. Nah, sekarang pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Engkau atau aku menurut Yesus? Silakan. Loh, kamu kok sama aja dengan kembaranmu itu? Namanya juga kembar ya kan? Kalian kok kompak kali ya membahas SWT. Apa sih SWT menurut kalian? Ini saya ajarin, SWT itu adalah singkatan dari Subhanahu, Maha Suci, Wa dan Ta'ala, Maha Tinggi. Apakah Hasem tidak Maha Suci? Jelas Maha Suci, berarti Subhanahu, ya toh, dirinya Maha Suci. Apakah Hasem itu tidak Maha Tinggi? Jelas Maha Tinggi, berarti dia adalah Ta'ala. Maka dikatakan dalam bahasa Arab Subhanahu wa Ta'ala. Baca Yesaya 5 ayat 16. Ada kok di situ. Ya, tapi saya tidak sedang membahas itu. Saya sedang membahas satu-satunya Allah yang benar itu adalah Engkau. Siapa Engkau? Apakah Yesus? Bukan. Kok bisa? Ya, karena Yesus mengatakan, dan mereka mengenal aku. Siapa aku? Yesus. Siapa Yesus? Utusannya Allah. Apa bahasa Arabnya utusan Allah? Rasulullah. Berarti Yesus itu Rasulullah? Ya, Yesus itu adalah Rasulullah. Berarti kalau demikian sama dengan syahadatnya umat Islam? Jelas sama. Karena Yesus itu memang mengajarkan bersyahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Oke? Sekarang sebagai Kristen saya ingin Anda jawab dengan jujur. Ketika Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Engkau, aku yang Yesus ini, apakah engkau atau aku ini hanya utusanmu? Silakan.
Ini bro sudah dengar penjelasan saya yang panjang itu atau bagaimana? Nanti sebentar bro tanya lagi. Bantar ngomong pertanyaan belum dijawab, padahal sudah saya jawab tapi bro tidak mendengarnya. Saya konfirmasi dulu, bro sudah mendengarnya, lalu bagaimana? Jangan dulu bahas SWT. Fokus saja ke soalan yang bro ajukan saja, fokus ya. Nanti aja kita bahas SWT. Fokus ke soalan yang bro ajukan tadi ya. Fokus ke situ saja ya. Oke bro. Bro sudah dengar atau belum? Coba konfirmasi ya. Dua-duanya bro, engkau dan aku itu menyatu di dalam Yesus ya. Engkau dan aku menyatu di dalam Yesus. Itu VN-nya bro sudah dengar atau belum bro? Sudah, jangan dulu singgung tentang Allah SWT. Nanti aja. Kapan-kapan saya mau ajak bro diskusi tentang itu. Kita fokus saja ke soalan bro. Fokus satu soalan saja ya tentang Yesus ya. Jangan dulu mengorek SWT. Nanti aja itu bro. Jadi engkau dan aku itu adalah Yesus satu. Yesus kan punya dua kepribadian, sisi keilahian dan sisi kemanusiaan. Itu saya sudah buktikan ayatnya, ya. Anda Yesus mengajarkan kehidupan kekal, dia juga mengatakan barang siapa yang mengikuti firman-Ku akan mendapati hidup kekal, ya kan? Bro, sudah saya jelaskan, bahkan ayatnya sudah saya kutipkan ya. Ayat yang seperti Yesus mengatakan Allah yang benar, mengenal Allah yang benar, mendapat hidup kekal. Dengan perbandingan Yesus mengatakan siapa yang menuruti firman-Ku, dia akan mendapati hidup kekal. Jadi itu adalah sesuatu pribadi yang ada sama di dalam Yesus. Karena kepribadian Yesus itu ada dua, sisi kemanusiaannya dan sisi keilahiannya ya. Bro, jangan ditabrakan, dua-duanya itu sama ya. Apa pula tidak merujuk kepada dirinya sendiri? Bukankah Yesus berkata-kata sesudah jadi manusia? Sebelum Yesus jadi manusia, bukankah dia Hasim yang turun dari surga? Begitu, bos. Nah, pada saat Yesus menjadi manusia, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana menurutmu? Hasim atau Yesus? Oke bro, sudah saya jawab sebenarnya, cuma bro tidak paham. Di situ Yesus sedang berbicara kepada esensinya dan kepada kemanusiaannya yang diutus ya. Tetapi tujuannya itu adalah satu. Ya. Tujuannya adalah satu, bukan hanya di situ Yesus berbicara. Banyak ayat bro. Yesus mengatakan, Bapa lebih besar. Ya, itu kan merujuk dua. Bapa ada anak lebih kecil, Bapa yang besar. Itu kan dua. Tetapi semua itu sudah saya jawab di atas. Bronya aja yang tidak paham. Ya. Sudah saya katakan di atas. Yesus menyatakan semuanya itu dengan kiasan. Yohanes 16 ayat 25 sampai 26. Semua itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Ada saatnya aku tidak lagi akan berkata-kata kepadamu dengan kiasan dan terus terang menyatakan Bapa kepadamu. Siapa Bapa ya? Pada saat itu kamu berdoa memintanya kepada Bapa, aku tidak katakan itu aku memintanya kepada Bapa. Ya, Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Bapa. Jadi semua itu adalah kiasan bro. Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan siapa Bapa. Oke, paham bro? Lalu begini, soal Filipus juga. Dijelaskan terang benderang, tapi kenapa bro masih bertanya-tanya ya? Saya sedang tidak menginginkan Anda itu membual. Saya ngajarkan Anda bagaimana caranya menjadi orang yang benar, berdebat dengan ilmu, berdebat dengan dalil. Ya, pertanyaan saya, di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu konsepnya ada dua, mengenal dua oknum. Mengenal dua oknum itu siapa di situ menurut Anda? Silakan. Bukankah kekuasaan Tuhan itu ada di surga? Tuhan Yesus itu ada di surga. Bukankah kekuasaan Tuhan Yesus itu ada di bumi? Bukankah kekuasaan Tuhan itu ada di planet bintang yang lain dalam waktu yang sama? Bagaimana kamu katakan di mana satu Tuhan, di surga kah di bumi? Kalau kamu katakan Hasim itu ada di surga, bermakna
Tidak ada Tuhan di bumi. Bermakna itu Tuhan tidak maha kuasa, bukan seperti al-SWT, hanya masanya yang terbatas, hanya Tuhan untuk orang-orang Arab aja di Mekah. Ya, gitu bro. Bro, Anda percaya dua, itu Anda mentok. Tidak ada dua, bro. Satu. Sudah saya jelaskan. Semua itu Yesus katakan dengan kiasan. Ya, Yesus katakan dengan kiasan. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Bapa dan percaya jugalah kepadaku. Itu semua kiasan. Itu menuju kepada eksistensinya sebagai roh dan eksistensinya sebagai manusia. Ya, paham maksud saya, bro? Karena tidak ada yang dikatakan oleh Yesus Bapa yang menghakimi. Tidak ada, kan? Bapa tidak menghakimi, melainkan sudah memberikan semua itu kepada anak. Paham maksud saya, bro? Saya akan makin menjelaskan buat bro supaya bro mengerti. Jadi kata-kata tentang Elohim, Allah yang benar, itu Bapa, itu adalah kiasan. Semua adalah kiasan. Dan saya sudah buktikan. Banyak ayat saya sudah buktikan. Jika bro berpikir seperti itu bertentangan dengan ayat di dalam Yesaya, ya. Di dalam ayat Yesaya mengatakan, Hashem mengatakan, aku Tuhan tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung, kepada patung-patanku atau kepada siapapun, tidak. Ya kan? Yesus memiliki kemuliaan. Yesus bersaksi memiliki kemuliaan. Artinya Yesus itu adalah Hashem satu. Bro mau bertanya, mau mengejar pertanyaan harus sesuai konsep. Saya sudah menjawab. Jadi bro jangan bertahan di situ karena sudah dijawab. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu ada berapa oknum yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? Iya, Yesus itu jalan. Yesus itu keselamatan. Yesus itu hidup. Ketika apa? Ketika engkau mengenal dia sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Iya kan? Dan mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Iya kan? Nah, ketika Anda tidak mengimani itu, maka Anda tidak akan memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ada berapa oknum yang harus dikenal di dalam Yohanes 17 ayat 3 menurut Yesus? Iya, kamu hanya tahu Esa. Tetapi Esa itu ada di dalam nama Yesus Kristus dan Holy Spirit. Artinya Esa, kamu jangan keliru itu dong, ya. Esa itu adalah oknumnya Allah, begitu bro. Itulah kamu bingung, kamu tidak tahu kekuasaan Tuhan yang maha tinggi. Iya, dalam masa yang sama Yesus ada di surga. Dalam masa yang sama Yesus ada di bumi. Dalam masa yang sama Yesus ada di planet lain. Dalam masa yang sama Yesus sudah menyelamatkan manusia, sudah naik ke surga. Itu bro. Iya bro, mengenal engkau Yesus merujuk kepada kepribadian keilahiannya. Ya, itu banyak bro. Yesus juga mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Yesus juga mengatakan, Bapa lebih besar. Itu Yesus menyatakan dua pribadinya. Esensinya di dalam roh dan esensinya di dalam kemanusiaan. Yesus menyatakan seperti itu. Tetapi tolak ukurnya Yesus menyatakan segala penghakiman Bapa tidak menghakimi, melainkan Bapa memberikan kepada anak. Ya? Bapa memberikan semua penghakiman itu kepada anak. Bapa tidak lagi menghakimi. Artinya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Karena di dalam Yesaya Hashem menyatakan tidak akan berbagi kemuliaannya, kemasyurannya kepada yang lain. Tidak. Hanya Hashem yang masyhur, kemuliaannya hanya milik Hashem. Tetapi kenapa Yesus menyatakan dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kekuasaan? Ya bro, paham ya? Jadi dua fungsi yang ada di dalam diri Yesus, itulah yang Yesus gambarkan. Bapa dan anak, ya? Seperti itu bro.
Bro hanya mentok di ayat 3, tetapi ayat selanjutnya bro tidak baca. Coba baca ayat selanjutnya. Baca semua ayatnya baca. Apalagi ayat 10 dan 11. Di situ dinyatakan cukup jelas ya. Cukup jelas nama Bapa adalah Yesus. Ayo baca. Jangan hanya mentok di ayat 3. Saya udah tamat dengan kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Asal Anda tahu, LAI itu apa kepanjangannya? Lupa ayat Injil. Itu yang perlu Anda tahu. Jadi jangan Anda ajarin saya. Ya, satu ayat aja telah membuat Anda tengkurap, salto-salto, sana kemari. Satu ayat loh. Itu pembuktian pengajaran Yesus yang saya luruskan. Tetapi dengan sekuat tenaga Anda tetap aja ingin membelokkan. Nah, ini membuktikan bahwa Anda itu bukan pengikut Yesus, tapi Anda itu adalah anti-Yesus, anti-Kristus. Yesus mengajarkan apa, Anda ingin mengajarkan apa. Tobat bro, tobat. Neraka itu pedih. Oh, sebentar bro, Anda jangan berasumsi liar seperti itu ya. Bapak, sudah tentu Bapak itu Bapak laki-laki bro. Yesus menyebut Hasem sebagai Bapak. Yesus menyebut eksistensinya di dalam roh sebagai Bapak. Sudah tentu Hasem itu laki-laki bro. Bapak, ya Bapak. Jelas salah lah. Karena dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 10 tidak ada Hasem itu dibentuk dalam rupa apapun. Baca Hasem 44 ayat 10, siapakah mereka yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung. Di ayat 11 dikatakan mereka semua akan kubuat malu. Jadi salah lah kalau ada Hasem dibentuk dalam rupa manusia. Tapi menurut Kristen yang adalah ajaran pagan itu tidak salah. Iya, LAI itu kepanjangannya lupa ayat Injil. Karena itu kemudian kitab LAI itu tidak ada ayat Injil di dalamnya, semua terjemahan. Itu yang perlu Anda pahami. LAI dalam arti kata lembaga yang membuat sebuah kitab yang kemudian disucikan oleh orang Kristen. Itu tidak menuliskan tentang Injilnya Yesus, firman yang diterima oleh Yesus, tetapi menuliskan tentang surat kabar yang dikabarkan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Makanya Anda kelimpungan ketika saya mengatakan ajaran Yesus jelas satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha suci dan maha tinggi satu-satunya. Tidak ada esensi di atas muka bumi ataupun di langit ini yang maha suci selain daripada Allah, yang maha tinggi selain daripada Allah. Laisa kamislihi syai'un. Itu yang perlu kamu paham. Oh, sebentar bro, Anda jangan berasumsi liar seperti itu ya. Bapak, sudah tentu Bapak itu Bapak laki-laki bro. Yesus menyebut Hasem sebagai Bapak. Yesus menyebut eksistensinya di dalam roh sebagai Bapak. Sudah tentu Hasem itu laki-laki bro. Bapak, ya Bapak. Makanya itu bro, sudah saya jelaskan di VN saya di atas. Coba bro dengar lagi ya. Atau sebentar saya ambilkan. Tolong dengarkan sampai selesai, lalu bantah lagi apa isi VN-nya. Karena di situ ada banyak ayat yang saya hadirkan ya. Oke bro? Kita berdiskusi bukan untuk bertanya-bertanya terus, tapi memahami juga apa yang kita diskusikan dan menelaah semua pertanyaan, apakah itu pertanyaan itu bisa dibenarkan atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi makanya Anda harus dengar, lalu minta di mana ini ayat ini, hadirkan ayat ini. Seperti itu bro, cara berdiskusi. Karena saya sudah membuktikannya di atas, tapi bro bertanya lagi ya. Saya cuma punya satu pertanyaan, tetapi Anda tidak mampu untuk menjawabnya. Anda salto, Anda berkelit, Anda tengkurap, Anda tiarap, ya. Saya cuma punya satu pertanyaan dan itu aja. Dan Anda tidak mampu menjawabnya. Malah lari ke SWT. Sebagai tameng ketidakmampuan Anda terhadap pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaannya.
Ketika Yesus datang ke Bani Israel sebagai guru, Yesus memberikan kunci keselamatan jalan dan hidup kepada Bani Israel. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Engkau yang di langit atau aku yang diutus? Silakan. SWT itu sekali lagi ya, SWT itu bahasa Arab. Ya, singkatan dari Subhanahu wa ta'ala, merujuk kepada Allah. Allah itu adalah nama pribadi. Ya, gelarnya itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Ada tertera di dalam Yesaya 5 ayat 16, dan itu sudah sering kali saya ajarkan. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan kalau Allah tidak bisa diterjemahkan, kenapa kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut Elohim? Bentuk tunggalnya adalah Eloah. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Elohim itu adalah kata jama. Sementara Allah itu merujuk kepada esensi yang tunggal. Ya, Elohim itu juga bisa disebut untuk menyebut ilah-ilah lain seperti Hedon, seperti Zeus, Baal. Itu bisa disebut sebagai Elohim. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi, kenapa disebut Elohim? Karena menggunakan bahasa Ibrani. Dari kata Eloh mendapatkan penyebutan Elohim karena merujuk kepada ilah-ilah. Sementara Allah tidak seperti itu. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak disebut Allah pada bahasa Ibrani? Nah, ini yang perlu kamu paham. Allah itu berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Arab. Nah, begitupun sebaliknya, Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Ibrani, tidak sudah menggunakan bahasa Arab. Jadi Anda kelihatan lucu ketika Anda mengatakan mana kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Nah, Allah itu bahasa Arab. Diterjemahkan apa? Allah itu diwahyukan kepada orang yang menggunakan bahasa Arab. Sementara Allah belum memperkenalkan nama pribadinya kepada Bani Israel, kepada Musa, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Belum. Allah belum memperkenalkan nama pribadinya kepada mereka. Makanya Elohim itu hanya bentuk jama. Hasem hanya merujuk kepada penyebutan YHWH. Yaitu nama itu maksudnya. Tapi itu bukan nama pribadi. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus itu yang mana? Hasem atau Yesus? Oke, Anda sudah menyatakan Allah SWT tidak diterjemahkan dalam bahasa manapun. Lalu bagaimana Anda menyatakan Elohim itu adalah Allah SWT, bro? Hah? Anda sudah mengatakan bahwa Allah SWT tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diucapkan dengan bahasa lain. Bahasanya adalah itu, ya dan itu. Allah SWT. Lalu bagaimana Anda mengklaim, ya sorry ya bro, saya katakan klaim. Lalu bagaimana Anda mengklaim Elohim itu sebagai SWT, sedangkan Anda menyatakan Allah SWT itu tidak bisa diterjemahkan? Jika memang Allah SWT itu ada di zaman Musa, ingat, dengar ya baik-baik bro. Jika Allah SWT ada di zaman Musa, sudah tentu Allah SWT mengatakan kepada Musa, Musa, tolong tulis namaku Allah SWT. Karena namaku ini tidak bisa diterjemahkan atau bisa diucapkan dengan bahasa lain. Ya seperti itu kan. Nyatanya di dalam teks asli tidak diketemukan bahwa Allah SWT tertulis, entah itu dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Oke, ayo silakan. SWT itu bahasa Arab, Torah itu menggunakan bahasa Aram atau Ibrani atau Hebrew. Jadi jangan Anda perlihatkan kedunguan Anda. Anda minta dalam kitabnya Bani Israel tertulis kata Subhanahu wa ta'ala. Itu Anda miring namanya. Nah, sekarang kembali ke topik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau di sini Yesus atau pribadi lain? Silakan.
Ya, Yesus memperkenalkan Hasim itu setelah sudah jadi manusia. Bukannya Allah SWT. Dan Hasim itu adalah Yesus. Siapa lagi? Ya, silakan. Saya sudah mendengarkan, dan bahasa-bahasa gereja kayak gitu udah tamat saya. Sekarang pertanyaan saya kamu nggak jawab. Kata satu-satunya di situ terdapat dua esensi atau satu esensi. Itu dulu muatan daripada proklamasi yang dibacakan oleh Yesus kepada Bani Israel itu ada dua pribadi. Satu Hasem, dua Yesus. Kuncinya itu. Kamu mau selamat, kata Yesus kepada Bani Israel, harus mengenal dua. Pertama, mengenal Hasem sebagai satu-satunya Allah. Kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu jelas. Nah, Anda menjelaskan kepada saya tentang pengajaran paradigma berpikir gereja terhadap pemahaman yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Yang saya tanya adalah pemahaman Yesus terhadap pengajarannya kepada Bani Israel. Satu-satunya. Coba Anda garis bawahi kata itu. Satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti tidak ada dua pribadi di situ. Satu-satunya Allah yang benar adalah engkau. Siapa engkau? Dia yang ada di surga. Nah, pada saat yang sama Yesus di mana? Dia ada di bumi. Sebagai apa? Apakah dia sebagai Allah? Tidak. Dia sebagai apa? Dia sebagai utusan. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pengajaran Yesus, hidup kekal itu adalah Bani Israel mengenal Yesus sebagai utusan Allah atau Yesus sebagai Hasem? Silakan. Loh, Anda bertanya apa, bro? Sudah saya jawab. Anda yang salah. Anda tidak mendengar. Atau sebentar, saya ambilkan lagi rekaman di atas ya. Saya sudah menjawab. Tapi bro bertanya lagi. Sedangkan jawaban saya di dalam VN di atas sudah jelas. Membedah siapa itu utusan. Coba Anda scroll kembali lagi ke VN saya ke atas. Ada VN saya yang panjang itu. Di situ, tolong dengar VN saya sampai selesai. Supaya Anda tidak terus bertanya, bro. Begitu. Saya sudah dengarkan VN Anda dan itu adalah murni pengajaran gereja. Sekarang yang Yesus maksud satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Yang di langit atau yang di bumi? Silakan. Iya, justru itulah. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Itu pernyataan Yesus. Kalau Anda mengikuti pernyataan Yesus itu, maka Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Gitu? Tapi kalau Anda bolak-balik, apalagi mengimani tanpa sesuai dengan pengajaran Yesus, maka tidak mungkin Anda mendapatkan hidup yang kekal. Tidak mungkin. Kenapa? Kuncinya cuma dua. Kuncinya cuma dua. Dan dua kunci ini harus dipadukan menjadi satu pemahaman yang benar. Apa itu? Satu, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu kok yang jelas. Nah, untuk supaya Anda sadar, makanya saya bertanya kepada saudara, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Yang dilahirkan Maria atau dia yang mengutus Roh Kudus kepada Maria? Silakan. Yesus, bro. Sudah aku katakan kan? Bro sudah dengar apa penjelasan saya di atas? Sudah jelas sudah dengar penjelasan saya? Kan ada pembandingnya, bro. Yohanes 8 ayat 51. Barang siapa, Yesus berkata begini, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mati. Ya, ia tidak akan mati, ia akan hidup kekal. Ya, seperti itu, bro. Jadi itu adalah sisi kemanusiaan Yesus yang sedang mengajar. Dan di Yohanes 8 ayat 51 itu sisi keilahiannya yang menyatakan bahwa firman-Nya, yang menuruti firman-Nya akan mendapati hadiah hidup kekal. Sebentar saya bawakan ayatnya ya. Loh, kenapa bisa dua-duanya? Kan Yesus mengatakan satu-satunya. Itu gimana ceritanya? Satu-satunya Allah yang benar adalah engkau. Ya toh? Dan aku ini siapa? Apakah aku ini adalah engkau? Bukan, aku ini hanya utusan engkau. Jadi ini sudah muncul ya, sudah kelihatan. Anda itu bukan pengikut Yesus. Dan Anda tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu.
Kenapa? Karena Anda tidak mau mengikuti firman Yesus. Anda tidak mau mengikuti sabdanya Yesus. Anda tidak mau mengikuti perintahnya Yesus. Anda tidak mendengarkan perkataan Yesus. Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Apa perkataanku? Apa perintahku? Ya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Tapi ternyata Anda menolak itu. Anda mengatakan, tidak, bukan engkau satu-satunya Allah yang benar. Aku juga Allah yang benar. Berarti kata Yesus di situ, itu Anda persalahkan. Harusnya Yesus mengatakan dua-duanya Allah yang benar, yaitu engkau yang ada di surga dan aku yang engkau utus. Berarti menurutmu Hasim itu berbentuk merubah diri menjadi bentukan baru ya? Oh, silakan Anda baca Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Hasim, berarti Anda membentuk Hasim dalam bentukan baru. Anda membentuk Hasim dalam bentuk manusia. Itu pengajaran dari mana Anda dapatkan itu? Itu pengajaran pagan, bro. Hasim itu tidak menjelma menjadi manusia. Hasim itu bukan anak manusia dan bukan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi malam ini saya sudah membuktikan kepada semua orang yang ada di dalam grup ini bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu jelas mengenal Yesus sebagai Rasul Allah atau utusan Allah dan mengenal sembahan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mau membahas itu, saya mau fokus satu membahas tentang memang saya tidak mau membahas itu, saya mau fokus satu membahas tentang yang Anda tuduhkan di atas itu Yohanes 17 ya ayat 3. Saya fokus ke situ, bro. Silakan. Oke, kalau Anda fokus silakan. Satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Hasim atau Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya di situ siapa? Hasim atau Yesus? Oh, saya tidak panik, bro. Justru saya mempersilahkan Anda. Anda sudah dengar VN saya belum? Jangan-jangan bro belum dengar lagi. Cilopo kalau belum dengar. Saya akan bolak-balik nanti menjelaskannya, bro. Iya, justru Yesus sudah menjadi manusia dan Yesus mengatakan adalah berinkarnasikan kepada Hasim, ya, kepada Elohim. Ya, setelah Yesus jadi manusia, bermakna ia berinkarnasi kepada Elohim. Ya, benar ke? Tetapi setelah Yesus sudah jadi manusia, bukan bermakna Elohim itu sudah enggak ada. Bagaimana kamu katakan sudah enggak ada Elohim itu? Ya, itu udah pasti ada. Sebab Bapa Firman dan Roh Kudus ada, nggak boleh dipisahkan. Jadi bagaimana kamu dakwah, bagaimana dalil kamu itu Hasim pernah enggak ada? Kalau Hasim enggak pernah tidak ada, dia bukannya maha kuasa karena pernah enggak ada. Benar ke? Mengenal. Hidup kekal itu mengenal dua oknum. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dua oknum atau cuma satu oknum? Silakan. Artinya satu-satunya Tuhan, jalan yang benar adalah Yesus. Itu adalah
kata kiasan. Karena Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada surga atau kepada Bapa, kepada Hasim, kalau tidak melalui Yesus. Begitu. Sebab Yesus sudah turun ke dunia. Yesuslah jalan keselamatan itu bukan lagi kiasan. Itu adalah terus terang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang, gitu. Saya tidak sedang membahas itu. Saya sedang membahas tentang oknum yang disebut oleh Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Hasem yang di surga atau Yesus yang di bumi? Lah iya, Allah itu Yesus, bro. Tuhan itu Yesus. Ya, Anda saja yang tidak paham dwi fungsi yang ada di dalam Yesus. Yesus sudah saya jelaskan kan, Yesus berkata-kata dengan kiasan. Ya, saya sudah hadirkan banyak ayat, tapi bro tidak mau membacanya, tidak mau melihatnya. Oke, saya hadirkan lagi ayatnya ya. Saya tidak sedang minta Anda untuk mendoktrin saya dengan ajaran Kristen. Saya minta Anda meluruskan ajaran Kristen itu dengan meluruskan ajaran Yesus. Menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Hasem atau Yesus? Ingat bro, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh itu satu di dalam Yesus. Semua yang Yesus ajarkan itu adalah bahasa kiasan, ya. Yesus ajarkan adalah bahasa kiasan karena dia itu datang dalam wujud manusia, ya. Paham ya? Itu iman Kristen. Saya minta imannya pengajaran Yesus itu kayak mana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Kata Yesus engkau, apakah Yesus berkata engkau kepada dirinya? Coba Anda jelaskan ini dulu. Ketika Yesus berkata engkau, apakah Yesus itu sedang berkata kepada dirinya? Jadi tolonglah ya, ketika berdiskusi dengan saya itu bedakan ketika saya meminta Anda menjelaskan tentang iman Anda dengan ketika saya minta tentang pengajaran Yesus. Saya minta pengajaran Yesus, bukan pengajaran Kristen. Ya. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di situ yang mau dikenal ada berapa oknum? Menurut Yesus, ada berapa oknum yang harus dikenal di ayat itu? Silakan. Saya tidak minta Anda berasumsi dengan doktrinmu. Saya ingin Anda itu jujur tentang kebenaran. Bahwa Yesus mengenalkan kepada Bani Israel satu-satunya Allah yang benar itu adalah Hasem. Dan mengenalkan diri kepada Bani Israel bahwa Bani Israel harus mengenal Yesus sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Silakan Anda jujur. Jangan Anda bohongi diri Anda sendiri selamanya. Kasihan, neraka itu sangat-sangat pedih, kawan. Tidak ada yang dibentuk sebelum aku, ya. Dan tidak ada yang dibentuk sesudah aku. Bermakna pada waktu Yesus membentuk jadi manusia, apakah salahnya Hasim menjadi manusia? Dan selepas Yesus itu artinya tidak ada lagi yang menjadi manusia, tidak ada lagi Hasim menjadi manusia. Itu maksudnya itu, bro. Apakah mustahil bagi Allah, bagi Hasim menjadi manusia? Apakah mustahil bagi Hasim menjadi malaikat? Apakah mustahil bagi Hasim untuk berinkarnasi sesuai dengan kehendaknya? Tetapi kamu menolak, kamu tidak percaya. Malah kamu seperti orang-orang Rom dan Yahudi mengolok-olok Yesus. Ya? Iya. Itu adalah dosa kamu. Itu adalah dosa kamu dan kamu akan dihukum sesuai dengan penganiayaan kamu ke atas Yesus. Iya.
Ah, kalau sudah seperti itu berarti tamat diskusi kita, bro. Anda kan sudah begitu, berarti sudah tamat. Ya udah, ya stop, bro. Karena mau bilang apa? Saya mau buktikan apa? Anda sudah mengatakan lai itu lupa ayat Injil. Oke, bro, selamat ya. Anda seorang pendebat hebat, bro. Oke, selamat ya. Sudah ya, bro. Ya, sudah cukup pembuktian saya untuk menenggelamkan Anda. Anda sudah tidak bisa mengelak lagi ya. Oke, bro. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke, kawan-kawan semua sudah cukup ya. Nanti besok lagi kita lanjutkan. Oke, selamat malam Pak JJ, Bro Rafli, kawan-kawan semua ya. Selamat malam. Saya sudah mau pamit karena sudah diartikan lai itu lembaga lupa Injil. Itu sesuatu yang sudah tidak masuk akal lagi kita melanjutkan diskusi ini. Oke, selamat malam semua ya. Oke, karena Pendeta Herdi dan juga pendeta dari Malaysia, Triple G, nggak bisa membuktikan satu dalil ayat dari kitab mereka yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, maka yang ada kemudian mereka kayak baling-baling kertas, mutar-mutar, tidak mampu menjawab. Untuk itulah saya sudahi ya, karena semakin larut, semakin miring, tidak ada jawaban yang kena terhadap pertanyaan. Jadi jelas pengajaran Yesus tidak terbantahkan bahwa Islamlah yang akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dengan demikian, hidup kekal itu hanya diperoleh di dalam ajaran Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.